pagi Sobat Kopi. Jadi untuk hari ini gue akan memberikan suatu peluang usaha, men. Jadi kita akan bikin yang namanya cold brew kopi. Gimana caranya bikin cold brew kopi yang enak, simple, dan yang pastinya menjadi peluang usaha yang baru. Jadi buat teman-teman dan sahabat kopi di rumah, ya kan, yang pengen tahu gimana caranya bikin cold brew yang enak dan juga simple, dan yang pastinya nggak perlu yang namanya alat-alat kopi yang lumayan mahal. Jadi cukup dengan modal biji kopi dan juga grinder yang murah aja, teman-teman dan sahabat kopi udah bisa menjual cold brew di rumah ataupun di toko-toko warung di dekat rumah kalian. Jadi yang pengen tahu gimana caranya dan gimana tips and triknya, jangan lupa tonton terus. Dan yang pastinya yang belum tombolnya di like, di klik ya kan, dan juga yang belum di subscribe, tolong dulu dong subscribe dulu biar kita semua semakin sehat dan juga semakin berjaya di masa pandemi ini. Kalau gitu jangan lama-lama lagi, kita akan lanjut ke video berikutnya. Oke Sobat Kopi, jadi sekarang kita akan tahap pergrinderan atau tahap penghalusan dari biji kopi asli yang masih bijian seperti ini. Jadi sekali lagi kita ataupun saya menggunakan biji kopi Kintamani natural, dan nanti saya akan mengambil kurang lebih 130 gram dari biji kopi Kintamani ini yang akan kita grinder menggunakan grinder Hario V60. Jadi nanti dengan 130 gram biji kopi kita akan rendam menggunakan air dingin sebanyak 1500 mili. Jadi kita akan ambil dulu 130 gram. Oke, kurang lebih kita dapat 131, nggak apa-apa, lebih sedikit. Jadi ini teman-teman 131, sorry timbangannya agak sedikit kurang jelas ya, 130 ya. Dan kita akan langsung grinder menggunakan grinder Hario V60. Kita langsung masukkan ke grindernya. Ya, sudah masuk ke dalam grindernya. Dan kali ini pakai berapa nih bro tingkat kehalusannya? Nah ini gue pakai, kalau di Hario V60 gue pakai di 25 tingkat kekasarannya atau kehalusannya. Kenapa gue pakai tingkat 25? Kalau gue terlalu sedikit halus ke metode V60, nanti hasilnya akan terlalu pahit. Jadinya tingkat kehalusan kopi jika langsung direndam dengan air, dia akan langsung terekstrak. Jadi hasilnya terlalu pekat sekali warnanya dan tidak terlalu mendapatkan hasil asli dari rasa kopinya sendiri. Jadi gue pakai kurang lebih segini teman-teman di Hario V60. Dan kalau di Latina seperti ini kurang lebih di nomor 3 atau 4 ya, 3 atau 4 bisa dipakai teman-teman. Nanti gue akan liatin hasilnya seberapa halus ataupun seberapa kasar dari hasil grindernya yang akan kita gunakan.
Sobat Kopi, jadi seperti ini tingkat kehalusannya atau kekasarannya. Mungkin bisa Sobat Kopi perkirakan seberapa kasar atau seberapa halus, ya kan? Cukup jelas, sorry agak ngeblur ya. Oke, seperti ini. Cukup jelas teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti ini hasil kekasarannya atau tingkat kehalusannya yang bisa diperkirakan ya, sobat ya. Baik, kita sudah mendapatkan 130 gram kurang lebih sebanyak ini serbuk kopinya. Dan ini kita akan langsung rendam menggunakan air dingin. Jadi kenapa menggunakan air dingin, tidak menggunakan air biasa atau air panas, ya kan? Kalau menggunakan air suhu biasa, suhu ruangan, akan ditakutkan hasil ekstraksinya akan lebih cepat jika menggunakan air biasa. Jadi kita menggunakan air dingin langsung, air dingin dari dispenser mungkin bisa dipakai teman-teman. Jadi nanti kita akan langsung merendamnya dengan air dingin sebanyak 1500 ml. Oke guys, kita tahap berikutnya. Dan ini gue pakai toples kaca seperti ini dengan menggunakan tutup kancing yang ada karetnya, dan ini pasti kedap banget teman-teman. Jadi Sobat Kopi bisa pakai toples apapun juga di rumah, yang penting tutupnya rapat, yang nanti akan kita simpan di dalam showcase atau kulkas ya. Dan ini dengan kapasitas mungkin hampir 2 liter dalam ini, tapi kan kita hanya memakai 1500 liter, jadi masih ada sisa kurang lebih. Oke teman-teman, kita akan langsung tuang aja. Ini tadi hasil, nah ini mungkin agak sedikit lebih jelas nih teman-teman nih. Jadi ini hasil kekasarannya yang tadi kita grinder menggunakan Hario V60 di nomor kurang lebih nomor 25 tadi ya. Jadi ini tingkat kekasarannya teman-teman bisa bayangkan ya. Jelas ya, cukup jelas ya teman-teman ya, seperti ini ya. Dan sekarang langsung kita taruh aja dalam toples, pelan-pelan teman-teman, ditaruh pelan-pelan aja. Iya, sip, sudah semua. Dan selanjutnya kita akan menggunakan air dingin, ya kan, gue taruh di sini. Gue sudah punya tempat ukur kurang lebih 1 liter teman-teman ya, 1 liter, dan gue akan pakai 1500. Baik, ini Sobat Kopi, gue udah menggunakan kurang lebih ini 1500 ml air dingin ya, air dingin dari dispenser. Jadi Sobat Kopi harus menggunakan air dingin dari dispenser, dan kita akan tutup ya. Dan ini nanti gue akan taruh di dalam showcase ataupun kulkas teman-teman, dan ini dia hasilnya. Dan akan kita taruh di dalam kulkas selama 24 jam. Jadi besok kita akan lihat hasilnya bagaimana rasa dan hasilnya. Kita akan tunggu sampai besok teman-teman. Oke sobat, pokoknya tonton terus, jangan kemana-mana. Sekali lagi yang belum pencet tombol like dan juga subscribe-nya, minta tolong banget. Thank you ya guys. Sampai ketemu besok pagi atau besok siang dengan waktu perendaman kurang lebih 24 jam di dalam kulkas teman-teman. Thank you semua Sobat Kopi. Salam sehat.
Hai Sobat Kopi, apa kabar? Ketemu lagi nih di hari yang kedua. Jadi ini adalah hasil cold brew kita yang sudah kita buat kemarin. Jadi sekali lagi yang masih belum tahu, ini adalah hasil cold brew dengan menggunakan kopi biji Kintamani natural, ya kan? Yang sudah kita rendam selama 24 jam dan ini dia hasilnya Sobat Kopi. Jadi sobat semua sudah bisa meminumnya dan sudah bisa mengkonsumsinya setiap hari dan rasanya enak banget ya kan. Yang kopi Kintamani terkenal dengan fruitynya, ada sedikit acidnya yang terkenal dari jeruk Kintamaninya. Ini dia brother harus cobain banget, pokoknya nggak kalah dan nggak kalah oke dengan hasil cold brew dari pilihan biji kopi origin yang lain pun gitu. Nah, setelah ini tahapnya adalah kita akan menyaringnya dengan menggunakan kain seperti ini. Jadi semua sobat kopi sudah bisa juga beli di tempat-tempat alat dapur di rumah kalian, ya kan, atau di dekat rumah kalian. Murah banget, paling harganya 10 ribuan sampai 20 ribuan aja. Ini digunakan untuk menyaring hasil cold brew yang kita rendam dari serbuk kopi yang sudah kita grinder dari si biji kopi Kintamani ini. Kita akan menyaringnya langsung. Jadi nanti sobat kopi akan melihat bagaimana prosesnya step by stepnya sampai nanti kita akan taruh di botol 1 liter ini. Oke sobat kopi, kita lanjut lagi ke step yang ketiga. Oke, sekarang kita akan segera menyaring hasil dari rendaman serbuk grinder atau olahan dari biji kopi Kintamani. Jadi ini dia hasil kopinya. Kita akan segera menyaringnya. Baik, ini dia sobat kopi. Kita akan menyaring secara pelan-pelan sampai habis tanpa ada sisa. Jadi di bawahnya itu adalah hasil dari cold brew yang akan kita konsumsi nanti gitu. Jadi ditunggu sebentar bagaimana hasilnya nanti dan rasanya bakal gue bocorin sobat kopi dan enak banget. Jadi buat teman-teman semua terus pantau terus channel ini Muka Uma. Pokoknya gue akan sharing semua tentang kopi dan bagaimana cara membuat minuman kekinian yang pastinya bikin teman-teman sobat kopi bisa juga bikin usaha di rumah. Check it out ya. Ya, sekarang kita akan tahap masuk ke tahap penyimpanan. Jadi saya menggunakan botol kaca ini teman-teman yang kedap juga tutupnya, jadi aman banget untuk ditaruh di dalam showcase atau kulkas kalian. Bisa bertahan bisa 1 bulan, aman untuk dikonsumsi. Jadi sobat kopi bisa banget tiap hari minum 1 gelas kecil tuh enak banget, apalagi siang hari ditambah es batu. Hasil cold brew kita yang sudah kita buat dari kemarin, ini dia. Dan kapasitas botol ini kurang lebih 1 liter. Kita akan coba menaruhnya pelan-pelan.
Oke, Sobat Kopi, kita sudah dapatkan hasilnya 1 liter cold brew dari biji kopi natural Kintamani yang dengan rasio kemarin kita pakai 130 gram biji kopi dengan menggunakan 1500 liter air dingin yang kita taruh di tutup ataupun toples kaca seperti ini dengan perendaman 1 hari atau 24 jam. Dan ini dia hasilnya teman-teman, dengan kita mendapatkan kurang lebih 1 liter air atau 1 liter cold brew yang bisa kita konsumsi ataupun bisa kita jual. Jadi ini pun bisa teman-teman bisa pindahkan ke kemasan misalnya 250 ml ataupun 330 ml, ataupun juga kalau misalnya mau lebih besar bisa menggunakan 500 ml. Dan biasanya kalau di Bali atau di Denpasar sini atau di Kuta, Seminyak dan Canggu sebagainya, cold brew dengan kapasitas 250 ml sampai 500 ml itu bisa dijual dengan angka jual itu 30.000 bahkan bisa sampai 60.000 per botol. Jadi masih sangat possible banget buat teman-teman bisa jual ataupun berbisnis dengan menjual cold brew ini. Jadi hai Sobat Kopi, jadi sekarang saatnya kita akan nyobain bagaimana rasa hasil dari cold brew yang udah kita bikin selama hampir 24 jam tadi, ya kan, dari kemarin sampai hari ini. Dan ini dia hasilnya, dan juga ini yang tadi udah kita saring dan sebagainya, ya kan. Lo akan rasain gimana hasil biji kopi Kintamani yang udah kita rendam, ya kan. Enak banget. Yang pastinya ini gimana khasnya dari biji kopi Kintamani, acidnya dapat, bodinya dapat, dan dikonsumsi dalam keadaan dingin, apalagi dikasih es batu, seger banget teman-teman. Jadi buat semuanya sahabat kopi di rumah, sekali lagi yang mau bikin peluang usaha di rumah, ya ini benar-benar cocok. Modal murah, ya kan, alatnya simple, dan juga buatnya juga gampang. Kenapa enggak kalian menjadikan ini sebagai peluang usaha di rumah? Jadi sekali lagi buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah tonton video ini, dan sekali lagi yang belum pencet tombol like dan subscribe-nya, minta tolong pencet dulu dong, biar semua kita di sini dalam keadaan sehat dan juga semakin ceria di masa pandemi ini. Jadi sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Yeah.